Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu, salam Sri Rahayu Nuswantoro. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kembali sebagai satu media pesan ya, tentang kupasan-kupasan dari beberapa ahli, terutama di kesempatan kali ini ya, untuk mengomentari dari beliau Ibu Koni Rahahudini ya, yang kita hormati. Beliau seorang pakar dan ahli ya Hankam, dan juga seorang profesional. Di sini saya sebutkan Bosman Mardigio ya, beliau sangat saya hormati, dan juga pendapat-pendapatannya, kupas-kupasannya ya tentang kondisi baik perekonomian dan yang lain sungguh sangat menakjubkan, dan memang itu fakta ya. Namun ada hal yang perlu kita kembali lagi harus review, bahwa kenapa hal itu terjadi. Boleh dikatakan sampai munculnya teknologi yang terbaru, yaitu ChatGPT. Setelah ChatGPT muncul, search engine sebagai sebuah sistem pencari, mesin pencari otomatis ya, di seluruh dunia ini bisa dikalahkan fungsinya. Boleh dikatakan bahwa dengan munculnya ChatGPT, satu teknologi IA ya, itu merupakan kecerdasan buatan manusia yang bisa mengalahkan mesin pencari sekelas Google ya, raksasa sekelas Google. Ini suatu kemutahiran teknologi yang patut kita sikapi dengan bijak. Kembali lagi, hal ini bisa terjadi, kita harus mengingat bahwa di era pergantian tahun 199 ya, 1999, di tahun 2000 kita mengenal millennium bug. Ini kembali lagi saya sorot sebagai sebuah sistem numerical, digital numerical. Di tahun 2000 tersebut kita mengetahui ada sebuah istilah bug. Bug itu adalah lubang, celah yang membuat perhitungan itu menjadi tidak sempurna atau berubah semua angka numeriknya, karena di situ di posisi 00. Nah, ini 00 ini ada dua argumentasi. 00 itu berarti dia dalam kondisi kosong ya, 2000-nya itu berarti dua kondisi ya, dua kondisi di mana itu stagnan. Apakah dia masih wait and see kalau dalam sebuah indikator dalam perdagangan saham, atau kondisi kita mengetahui situasi dan kondisi, memantau itu wait and see. Nah, di situ muncul bug itu celah sistem, dimana kalau kita mengacu kepada sumber dalam Al-Quran sendiri ya, di dalam Al-Quran sendiri sistem itu bagaimana Tuhan menciptakan sistem jagat raya ini, semuanya memang sempurna. Namun di dalam kesempurnaan itu tentu saja karena kondisi zaman yang berkembang, ada perubahan-perubahan yang signifikan atau spesifik seperti yang dinamakan bug. Istilah bug, celah, atau di sini boleh dikatakan saya ambil sesuai dengan pemikiran saya, itu wait and see. Berarti di situ kita sedang menanti sebuah kebijakan. Itu sama seperti apa yang disampaikan dalam sebuah forum antara Pak Mahfud dengan Pak Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 ya, pada waktu membahas rancangan undang-undang, sebuah undang-undang ya. Itu mereka dalam posisi menunggu, wait and see. Nah, wait and see di sini bisa dikatakan lubang celah jika kebijakan itu tidak segera muncul dibuat. Makanya tadi saya sampaikan sebelumnya, bug ini jika kita amati, jika yang masuk celah itu adalah baik, maka akan menjadi baik. Tapi kalau yang masuk itu buruk, yaitu maka situasi akan menjadi buruk. Bisa disampaikan antara kekuatan proton dan neutron, elektron dan proton. Nah, kalau di dalam dunia mungkin molekuler, nah kekuatan itu yang akan mempengaruhi suatu kondisi ya, mempengaruhi situasi dan kondisi suatu wilayah atau kondisi kehidupan. Nah, ini yang harus kita sikapi dengan bijak. Makanya muncullah sebuah kebijakan. Bug itu bisa dikatakan kita menanti sebuah kebijakan. Apakah kebijakan itu bagus atau buruk tergantung dari muatan masing-masing yang memasuki black hole, kembali kepada sebuah sistem millennium bug. Maka kita akhir-akhir ini dihebohkan mungkin dengan berita-berita tentang black hole ya, yang ada di ozon ya, lubang hitam di ozon.
kemudian ada black hole galaksi yang baru-baru ini belum lama ditemukan oleh para ahli. Nah, itu merupakan sebuah lubang atau kebocoran, atau mungkin boleh dikatakan bukan kebocoran, itu mungkin sebuah lubang pintu. Nah, pintu yang bisa menjadikan sistem ya dari mulai yang terkecil hingga terbesar galaksi itu bisa dimasuki. Nah, tinggal dimasuki ini tergantung dari yang memasuki, apakah hal yang positif atau negatif. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Makanya kalau kita kembali kepada diskusi antara Bu Kony Rahahudini dan kemudian Bang Helmy Yahya dan Bosman Mardikiu, kenapa sampai ChatGPT itu muncul? ChatGPT merupakan kecerdasan buatan. Ya, kalau kita dibilang ya IA lah. Ya, itu kecerdasan buatan manusia yang bisa membantu sebagai asisten sebenarnya, sebagai asisten kita. Lalu teknik pemrogramannya gimana, atau teknik algoritma sistemnya bagaimana? Nah, ini yang memang harus kita selidiki lebih jauh lagi, karena ini hubungannya tidak hanya boleh dikatakan di negara kita saja, mungkin di negara-negara lain pun kita kemarin melihat atau mendengar berita tentang hacker kita. Ya, hacker kita sudah mampu menguasai sistem di Cina. Kemarin muncul hacker-hacker kita. Nah, ini menjadi satu topik yang hangat, karena hacker-hacker itu bisa bekerja, itu tentunya mereka menggunakan celah, lubang yang saya maksud bug dalam sistem Millennium Bug hingga sekarang. Karena kan 1000 tahun sekali sistem itu akan berubah, 1000 tahun sekali. Seperti tahun 1999 berubah menjadi tahun 2000, itu 1000 tahun sekali akan muncul bug itu. Bug ini tergantung dari kondisi bug itu, apakah dia proton, neutron, plus atau positif. Nah, itu yang menjadi kajian kita para ahli, tentunya scientific di sini harus kita dalami, kita analisis supaya menjadi sebuah masukan yang baik bagi kita kalau bisa mengantisipasi hal tersebut. Mungkin itu dulu secara spesifik penjelasan saya tentang apa yang disampaikan Bu Kony Rahahudini dan Bang Helmy Yahya serta Bung Bosman Mardikiu. Untuk jelasnya lagi mungkin kita akan sambung di lain kesempatan di topik dan tema mungkin yang lain. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Tri Rahayu Nuswantoro.